Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan ataupun malam, dimanapun dan kapanpun kalian berada dan menonton video ini. Di video kali ini kita akan mencoba mempraktekkan salah satu uji hipotesis, yaitu uji T. Sebagai pengantar, uji T atau uji parsial adalah metode statistik untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau variabel bebas secara individu terhadap variabel dependen atau variabel terikat, di mana uji ini memastikan apakah suatu variabel itu benar-benar berdampak secara signifikan atau emang sekedar kebetulan aja kayak gitu. Adapun jenis-jenis uji T itu ada tiga. Yang pertama ada one sample t-test. One sample t-test adalah uji T yang digunakan untuk membandingkan rata-rata satu kelompok sampel dengan nilai standar atau rata-rata populasi yang telah diketahui. Yang kedua ada independent sample t-test. Independent sample t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok sampel yang tidak berhubungan atau saling bebas. Contohnya misalnya membandingkan nilai ujian kelas A dan ujian kelas B kayak gitu. Itu dua kelompok data yang memang sama-sama bebas. Dan yang ketiga ada Pirate Sample T-Test. Pirate Sample T-Test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang saling berpasangan atau berasal dari subjek yang sama. Contoh misalnya membandingkan berat badan seseorang sebelum dan sesudah diet kayak gitu. Atau membandingkan nilai pelajaran seseorang sebelum menggunakan salah satu metode dan setelah menggunakan satu metode yang ditetapkan. Seperti itu. Ini Pirate Sample T-Test. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji T ini ada dua cara. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05, maka variabel X dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Namun, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Adapun cara dasar pengambilan keputusan yang kedua dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yang mana ketentuannya jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan. Tapi jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, untuk uji T, saya siapkan di sini 30 sampel dengan menggunakan pretest dan posttest untuk membandingkan pengaruh metode pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar bahasa Prancis siswa. Ceritanya nih Pak Presiden kan nyuruh kita belajar bahasa Prancis ya. Nah, kalau datanya sudah ada seperti ini, kita tinggal buka SPSS-nya. Kita buka IBM SPSS. Kita tunggu sebentar sampai SPSS-nya kebuka. A little longer than a few minutes later. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, kita close dulu yang awal seperti biasa. Kemudian kita copy data yang kita punya ini dari hasil pretest dan posttestnya terhadap 30 sampel, 30 siswa ini. Kita copy paste di data view SPSS. Pastikan di data view ya, di pojok kiri bawah tuh bisa kelihatan data view. Kemudian kita ke variabel view. Untuk var 001 kita ganti dengan pretest saja. Untuk var 002-nya posttest, jadi post aja. Kemudian di labelnya kita tulis pretest. Yang posttest ya kita kasih posttest. Oke, setelah itu kita balik lagi ke data view dan untuk uji T kita bisa mulai. Yang akan kita contohkan hari ini, kita akan melakukan uji Pirate Sample T-Test jenis yang ketiga ya. Langkah-langkahnya seperti biasa, klik Analyze, kemudian Compare Means. Nah, di bawah ada yang ketiga ini, Pirate Sample T-Test. Klik aja, akan muncul seperti ini. Untuk pretest kita klik pindahkan ke variabel 1.
Dan untuk post test kita klik juga pindahkan ke variabel 2. Jadi sejajar ya di variabel 1 dan 2. Kemudian tinggal klik OK dan hasilnya keluar. Untuk pirate sample t-test kita fokus ke tabel ketiga yaitu pirate sample t-test. Kemudian kita lihat hasilnya di bagian ujung. Ini dia nilai signifikansinya 0,000. Ini dia. Kita lihat catatan kita di sini berdasarkan nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel X dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Di sini 0,000 artinya jelas ya bahwa variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Artinya program pembelajaran based learning ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar bahasa Prancis siswa. Ini jika menggunakan pengambilan keputusan pakai nilai signifikansi. Nah, kalau mau pakai cara kedua, kita bisa membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Syaratnya kita harus tahu dulu T tabel dengan jumlah sampel yang kita uji itu berapa. Di sini sebagai contoh ada T. Nah, di sini T hitungnya itu 10,169. Di mana catatannya ketentuannya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Sebaliknya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Di sini sebagai contoh saya kan pakai 30 sampel ya. Berarti kita lihat dulu tabelnya. Nah, untuk 30 sampel dengan teraksifikasinya 0,05 itu T tabelnya 1,697. Kita lihat catatannya. Nah, di sini T hitung kita 10,169. Di sini berdasarkan catatan jika T hitung lebih besar dari T tabel, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. 1,697 sebagai T tabel jelas lebih kecil ya. Artinya T hitung lebih besar dari T tabel 10,169. Maka bisa dinyatakan bahwa variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Kalau contoh di sini bahwa metode pembelajaran problem based learning ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar bahasa Prancis siswa. Seperti itu. Gampang ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau bingung, langkah-langkahnya lupa, tinggal diulang lagi aja videonya. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis aja di kolom komentar. Asik banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.